Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Nuroni, guru fikih MAN 1 Cianjur. Saya adalah mahasiswa PPG UIN Wali Songo Semarang, kategori 2 tahun 2023. Pada hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas 10E dengan model pendekatan Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa Bapak akan mengabsen dulu. Yang hadir bisa acungkan tangan ya. Abdul Yafi, Ahmad Miftahul Khair, Ambar Nur Khalida, Aulia Puja, Bunga Cika Tresna, Dewi Sri, Fajar Sodi, Firdan Habibi. Anak sekalian, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu untuk memimpin doa melaksanakan KM. Silakan pimpin. Sebelum belajar, marilah kita baca doa di dalam hati bersama-sama. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Ya, baik, setelah membaca doa seperti biasa sebagai kegiatan yang rutin kita laksanakan di MAN 1 Cianjur, bahwa kita ada literasi Al-Quran. Sampai hari kemarin surah apa di juz 30? Surah Al-Lail. Berarti hari ini surah Al-Duha. Mari kita baca surah Al-Duha bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah membaca Al-Quran. Semoga dengan Rasulullah baca Al-Quran kita semua senantiasa sehat walafiat dan semua yang kita kerjakan dapat tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi bab 4 tentang haji dan umroh. Bisa dilihat di PPT yang sudah Bapak buat. Bab 4 apa judulnya? Haji dan umroh. Untuk peta konsepnya, haji dan umroh ini akan ada 5 sub pokok bahasan. Pertama, hukum dan syarat wajib haji. Yang kedua, rukun haji dan umroh. Yang ketiga, wajib dan sunnah haji. Yang keempat, macam-macam haji. Dan yang kelima, tata cara pelaksanaan ibadah haji.
Berikutnya, sebelum kita mempelajari bab ini, tentu harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran dan manfaat belajar bab haji dan umroh. A. Tujuan umum. Silakan dibaca. Apa tujuannya? Siswa dapat memahami prinsip-prinsip dasar dan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh dalam Islam dengan benar. Ya. Tujuan pembelajaran ini mencakup ABCD, audience, behavior, conditioning, dan degree. Pertama, siswa dapat memahami. Itu tuntutan bagi kita, bagi kalian sebagai pelajar. Apa yang dipahaminya? Yakni prinsip-prinsip dasar dan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh sesuai dengan materi kita. Degree-nya dengan benar. Sebab jangan sampai nanti pemahaman tentang haji dan umroh ini tidak benar. Harus benar. Adapun tujuan khususnya, di sini ada sekitar 9 tujuan khusus kita belajar bab haji dan umroh. Yang pertama apa? Menjelaskan makna dan pentingnya haji dan umroh. Menjelaskan makna dan pentingnya atau urgensinya haji dan umroh. Yang kedua apa? Mengidentifikasi syarat dan rukun haji dan umroh. Mengidentifikasi apa saja yang termasuk syarat dan rukun haji. Syaratnya apa saja, rukunnya apa saja. Yang ketiga, Menjelaskan tahapan pelaksanaan haji dan umroh. dalam melaksanakan haji itu tentu ada tahapan-tahapannya, ada step-stepnya. Apa dulu sampai yang terakhir apain gitu ya dalam melaksanakan haji. Yang keempat, Memahami peran dan kewajiban sebagai jemaah haji. sebagai seorang jemaah haji, kita harus paham apa peran dan kewajiban kita sebagai seorang jemaah haji. Yang kelima, Mengidentifikasi masalah dan solusi dalam pelaksanaan haji. ketika kita sedang melaksanakan haji mungkin ada terjadi masalah. Setelah menjadi masalah, kira-kira apa sih solusinya ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji? Yang keenam, Menerapkan pengetahuan dalam simulasi atau studi kasus. setelah kita paham tentang masalah haji ini, kita terapkan, kita aplikasikan pengetahuan kita dalam simulasi, dalam praktek atau studi kasusnya. Berikutnya, yang ke-7, Menilai dampak sosial dan spiritual haji dan umroh. apa sih dampak atau implikasinya setelah kita melaksanakan haji secara sosial dan spiritual? Kalau orang yang sudah melaksanakan haji, apa dampak sosialnya serta secara spiritualnya, ketuhanannya seperti apa? Berikutnya yang ke-8, Berbicara dan menulis dengan lancar tentang haji dan umroh. ini berkaitan dengan proyek yang akan kita laksanakan ke depan. Karena pembelajaran ini bersifat PJBL atau Project Based Learning. Apa proyeknya? Yang pertama, kalian mampu untuk berbicara atau menyampaikan ataupun menulis tentang haji dan umroh. Yang terakhir apa? Menghormati keragaman budaya dalam haji dan umroh. Tentu ketika kita sedang melaksanakan haji, dari seluruh penjuru dunia sekitar 2 juta orang akan berkumpul di Makkah, di Masjidil Haram. Di situ secara ras, secara kulit, bahasa, bangsa berbeda-beda. Bagaimana kita bisa menghargai keragaman, menghormati keragaman di antara sesama muslim atau sesama manusia yang berbeda suku, jenis kelamin, ya, bangsa dan sebagainya. Itulah tujuan pembelajaran kita tentang haji dan umroh. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita persepsi dulu. Barangkali sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi haji umroh. Di sini Bapak menghadirkan beberapa foto atau gambar. Silahkan diamati gambar apa atau foto apa, kegiatan apa, dan jelaskan. Baik. Yang pertama itu apa? Ihram. Ini ihram. Apa itu ihram dalam haji? Niat seseorang melaksanakan haji. Dalam haji ataupun umroh itu ada tempat dan waktu khusus. Kalau kita sholat,
terakhir letak posisinya itu ketika takbir Allah ada niat Allahu Akbar. Nah kalau haji di sini letaknya tempat niat dan waktunya sudah ditentukan. Ya. Indonesia di mana? Tahu nggak tempatnya? Niat hajinya di mana? Niat pelaksanaan haji di mana? Daerah apa? Di bandara. Ada satu tempat namanya Yulamlam. Setiap negara punya mikot sendiri, tempat niat sendiri beda-beda. Baik, yang kedua yang sebelah kanan ini gambar apa? Wukuf. Apa itu wukuf? Wukuf apa itu? Di Arafah. Wukuf di Arafah maksudnya bermalam tinggal di Arafah. Ada yang tahu tanggal berapa? 10 Juli. Bulan apa? Zulhijjah. Zulhijjah. Baik. Gambar yang ketiga ini gambar apa? Tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? 7 putaran. Gambar yang keempat apa ini? Sa'i. Apa itu sa'i? Jalan kecil antara Bukit Sofa, Bukit Marwah. Berapa kali? 7 kali. Gambar yang kelima apa ini? Tahallul. Apa itu tahallul? Memotong sebagian rambut. Laki-laki perempuan sama. Ini gambar apa maksudnya? Apa itu tertib? Mendahulukan yang harus didahulukan, mengakhirkan yang harus diakhirkan. Dari kelima rukun haji ini secara berurutan tidak bisa tahallul dulu atau tawaf dulu, harus berurutan. Ini adalah termasuk apa? Rukun haji, harus dilaksanakan. Ya, tidak bisa diganti dengan dam. Apa itu dam? Denda. Harus dilaksanakan. Baik tuh. Anak-anakku sekalian, materi tentang haji ini sudah Bapak share di PPT ke KM. Apakah KM sudah nge-share ke teman-temannya? Waktu itu Bapak sudah menugaskan buat mencatat Bapak ini. Sudah dicatat semuanya? Sudah. Nanti tugasnya akan Bapak periksa buat nilai keterampilan kalian, ya. Baik. Bisa dilihat ke depan. Di slide yang pertama tentang pengertian haji, ada secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, haji itu diambil dari kata hajja, artinya berziarah, bermaksud menyengaja menuju ke tempat yang diagungkan. Ya. Secara terminologi atau istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah. Jadi tempat haji itu sudah jelas ya, menuju Ka'bah, bukan selain Ka'bah. Untuk apa? Untuk mengerjakan berbagai macam ibadah, salah satunya haji, yang meliputi satu tawaf, ada sa'i, ada rukun, dan ibadah-ibadah yang lainnya untuk memenuhi perintah Allah SWT dan mengharapkan keridhaannya dalam waktu yang telah ditentukan. Itu pengertian dari haji. Berikutnya, hukum melaksanakan haji. Apa hukum melaksanakan haji? Wajib ain atau fardu ain, termasuk rukun Islam yang nomor 5. Ya, sudah katakan kan rukun Islam? Boleh silakan dibaca. Hukum ibadah haji adalah wajib ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah bertaubat dan mampu untuk melaksanakan berdasarkan firman Allah dan hadis Rasulullah SAW. Boleh dibaca firman Allahnya apa? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji itu adalah kewajiban kepada Allah, yaitu bagi orang yang sanggup atau mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Hadisnya bagaimana? Al-hajju marratan faman zada fahuwa tatawwu'un. Rawahu Abu Dawud wal Hakim. Apa artinya?
Haji akan wajib haji saja satu kali. Karena siapa yang melakukan lebih dari satu kali, maka semuanya adalah sunnah. Nah, baik. Selanjutnya, syarat-syarat wajib haji ada berapa? Ada 5. Satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, nah syarat itu yang 4 sudah ada di kita semuanya. Tinggal satu syarat lagi bagi kita, yakni mampu secara fisik, mampu secara finansial. Karena perjalanan ke sana itu butuh fisik yang kuat dan butuh uang yang banyak. Ada yang tahu berapa biaya haji per hari ini? Ada yang tahu? Tanggal 27 November tahun 2023, pemerintah telah menetapkan harga ongkos naik haji. Bapak kasih tahu nih, di sini ada ongkos naik haji. Ongkos naik haji itu sekarang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR sebesar 93.410.286 rupiah. Nah, 93 juta ini dibagi dua. Yang pertama, ya, ditanggung 60% oleh yang mau berangkat atau jemaah sebesar 56.046.172 dan 40%-nya ya, kontribusi nilai manfaat BPKH sebesar 37.364.111. Itulah biaya ongkos naik haji. Jadi kalian setiap jemaah harus menyiapkan segini buat hajinya. Belum tahu? Selanjutnya, rukun haji. Ada berapa? Ada 6. Sebutkan. Pertama, kedua, selanjutnya, hal-hal yang diharamkan haji ada berapa? 8. 1, maksudnya ketika haji itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri, dalam tanda petik ya, mohon maaf. Yang kedua, tidak boleh memakai pakaian berjahit dan memakai sepatu, kaos tanpa alas, nyeker. Yang ketiga, menggunakan cadar ketika haji tidak boleh pakai cadar, harus dibuka. Kalau kalian sudah biasa pakai nikoh, perempuan jangan pakai ketika haji, dibuka. Gak boleh pakai sarung tangan, harus lepas. Berikutnya, sekarang kamu suka pakai minyak harum ya buat baju atau rambut. Ketika haji tidak boleh, haram hukumnya, dilarang. Berikutnya, tidak boleh. Kalau sekarang kamu suka pakai kopea, pas haji mau buka kopea, nah, jangan pakai kopea, jangan pakai tutup kepala. Yang keenam, haji tidak boleh nikah. Yang ketujuh, tidak boleh potong rambut dan kuku selama pelaksanaan haji, kecuali nanti sudah selesai jadi tahalul. Yang terakhir, sengaja membunuh binatang. Ya, itulah materi kita tentang haji. Dan sekarang kalian akan Bapak tugaskan ini proyeknya. Ya. Tugas utama peserta didik adalah membuat panduan perjalanan haji dan umroh yang informatif dan menarik. Panduan ini akan jadi sumber informasi bagi orang yang berencana untuk melaksanakan haji. Ini langkah-langkahnya. Untuk mengerjakan proyek ini, Bapak akan bagi kalian ke dalam 6 kelompok. Masih ingat kelompoknya yang minggu kemarin? Masih. Sekarang silakan berkumpul sesuai kelompoknya dan Bapak akan membagikan LKPD ini untuk diisi. Baik anak-anakku sekalian, ini ada tugas kelompok berupa pengisian LKPD.
LKPD-nya bersifat proyek, yakni membuat panduan perjalanan haji dan umroh. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan, silakan bisa diisi untuk nantinya dipresentasikan di depan setiap kelompok semuanya. Dan kelompok yang tidak presentasi supaya menyiapkan pertanyaan buat kelompok yang sedang presentasi di depan. Siap? Baik, ini LKPD-nya, kelompok bagikan. Dan silahkan isi LKPD itu selama 20 menit. 20 menit harus selesai. Siap? Baik, terima kasih. Oke, kelompok 4 ya. Bagaimana? Ada kesulitan dalam pengerjaan tugasnya? Paling dari ini boleh silahkan sejing ya, boleh silahkan sejing kira-kira nanti siap untuk presentasikan ke depan ya. Terima kasih. Kelompok 5 ya, sudah diisi LKPD-nya? Oh, lagi diisi. Ada kesulitan nggak? Silahkan boleh dibantu kalau tidak ada. Yuk. Kelompok 1 bagaimana? Sudah diisi LKPD-nya? Sudah diisi. Apakah ada kesulitan dalam tulisnya? Sudah tidak. Nanti siap presentasi ke depan ya. Kelompok 1 urutan pertama buat ke depan sesuai dengan. Terima kasih. Berikutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah diisi LKPD-nya? Ada kesulitan tidak? Baik. Semoga nanti bisa di depan. Berikutnya kelompok 3. Kelompok 3 bagaimana? Sudah diisi LKPD-nya? Ada kesulitan tidak? Tidak. Tolong dibantu ya kalau ada kesulitan. SC. Yang terakhir, ini kelompok. Nah, sudah diisi LKPD-nya? Oke. Ada kesulitan tidak? Tidak. Terima kasih. Nanti siap presentasi ke depan ya. Oke. Baik, sudah 20 menit ya. Bapak ngasih kesempatan kalian buat mengisi LKPD. Apakah sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Siap presentasi ke depan? Siap. Baik, untuk presentasi kita sesuai dengan urutan nama kelompok ya. Yang presentasi pertama itu kelompok 1. Lanjut presentasi kelompok 2 dan seterusnya. Selain yang presentasi ke depan, siapkan satu pertanyaan buat yang sedang presentasi di depan. Siap? Siap. Baik, sekarang waktunya presentasi. Kita akan mulai presentasi pertama dari kelompok 1. Kelompok 1 silahkan semuanya ke depan. Enggak. Kelompok yang lain siapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dan anggotanya itu saya sebagai nakib. Saya Fajar Sali Abdul Hanan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan Dan soal-soal dari soal-soal berikut. Jadi soal yang pertama itu apa saja yang termasuk rukun dan wajib haji. Yang pertama yaitu ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam tatim. Pertanyaan kedua yaitu tempat suci mana saja yang dikunjungi selama berhaji. Itu yang pertama Makkah, yang kedua Arafah, yang ketiga Muzdalifah,
yang keempat bina, yang kelima safa, dan yang keenam adalah marwah. Jawaban ketiga, pertanyaan ketiga, uraikan secara singkat panduan pelaksanaan haji dan umroh. Itu persiapan fisik dan mental, pemakaian ihram, wukuf di Arafah, melempar jumrah Mina, tawaf ifadah, sa'i antara Safa dan Marwah, hingga tahallul. Pertanyaan keempat itu, dari mana informasi tentang pelaksanaan haji yang Anda dapatkan? Itu dari media sosial, buku dari otoritas haji, Al-Quran dan hadis. Dari presentasi yang kami telah sampaikan, dapat dipahami? Apakah ada yang mau bertanya? Ada. Apa? Boleh ajukan tangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazwa Dalifah dari kelompok 6. Izin bertanya, kan dari jawaban nomor 4 itu ada Al-Quran dan hadis. Pertanyaannya adalah, Al-Quran ada dalam Al-Quran surah apa dan ayat berapa serta hadis apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa kelompok 6. Untuk Al-Quran tentang melaksanakan haji bisa dapat tertera dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan untuk hadis seperti berikut. Hadis Rasulullah SAW bersabda, al-zaddu marratan faman jada fahuwa tadqahu. Artinya, haji yang wajib itu hanya sekali. Barang siapa melakukan lebih dari sekali, maka yang selanjutnya adalah sunnah. Sekian pertanyaan dari saya. Jawaban dari saya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Ada. Silakan ajukan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Surya Panca. Saya perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, apakah sah atau bolehkah anak kecil yang beribadah haji? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjawab pertanyaan dari Hades Barusan. Hukumnya itu boleh, tapi tidak menggugurkan dia untuk tetap melaksanakan haji ketika dia sudah balik nanti. Dia tetap harus melaksanakan haji juga ketika dia sudah balik. Ya, alhamdulillah kita telah presentasi dari project atau LKPD masing-masing dari kelompok 1, 2, 3 sampai 6. Terima kasih, semoga materi ini dapat kita ambil hikmahnya dan kita akan refleksi dari pembelajaran kita tentang materi dari haji dan umroh ini. Boleh lihat ke depan. Hikmah dari melaksanakan haji dan umroh. Yang pertama, bagi yang melaksanakan tentu akan mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmahnya adalah syarat atau banyak akan pengalaman ibadah. Tadi sudah disebutkan tentang tempat-tempat suci yang kita kunjungi selama haji. Yang ketiga, dengan melaksanakan haji itu akan menstabilkan fisik dan mental kita. Yang keempat, akan menumbuhkan semangat berkorban harta, jiwa, ya, harta. Kemudian yang kelima, mengenal tempat-tempat bersejarah yang mungkin selama ini kita baca di Al-Quran atau baca di hadis atau baca di tarikh, di sejarah, ternyata kita temui, oh ini Gua Hiro, oh ini tempat Rasul dan sebagainya, ini makam Rasul dan sebagainya. Kemudian bagi umat Islam secara keseluruhan, hikmahnya adalah sebagai sarana mempererat persaudaraan, karena di sana kita akan bertemu dengan orang-orang Muslim di seluruh dunia, hampir 2 juta orang. Yang kedua, akan membina persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, sarana evaluasi dakwah Islam di dunia. Itulah hikmah dan manfaat dari pelaksanaan ibadah haji. Sampai di sini, ya. Apakah ada yang bisa ditanyakan? Cukup? Dan buat evaluasi pembelajaran ke depan,
kita akan sampai pada materi yang terakhir tentang kurban dan akikah. Semoga kita diberikan kesehatan dan bisa berjumpa lagi dengan umur yang panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita baca doa bersama-sama untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Baca doa dimulai.